Tanpa cerita pun saya tahu. Jadi pakai topeng di El-Sadik nggak ada gunanya. Pasti tahu. Tuannya El-Sadik itu hitam putih. Kamu berdosa akan ditunjukkan berdosa. Caranya gimana? Ya kalah dengan setan. Kalah, stres, jadi goblok, bingungan, minderan, tidak produktif, penakut, pengecut, macam-macam. Orang di duit, larat, itu juga. Pelayanan butuh duit. Kamu nggak punya duit, berarti kamu kalah dengan setan. Kalah dengan kutuk melarat. Jadi kalau kamu yang merasa nggak punya duit, bisa karena kutuk, terus kamu bisa bertanya pada Tuhanmu, Tuhan, kenapa saya tidak diberkati keuangan saya? Kenapa kebutuhan saya tidak dipenuhi? Engkau itu Tuhan atau tidak? Nanti kan orang bergumul gitu. Biasanya yaitu, hafalkan Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu, tetapi yang memisahkan kamu dan Tuhanmu adalah segala dosamu dan segala pelanggaranmu. Berarti kalau Tuhan tidak menolong tentang duit, penyakit, tentang stres, bipolar, edan, terus penyakit apapun, penyakit medis, penyakit jiwa, penyakit rohani. Kalau Tuhan tidak menolong, berarti ada dosa. Prinsipnya itu saja. Jadi kalau kamu stres, jangan stres terus. Carilah dosamu. Kalau kamu kena penyakit, ini kalau saya ya, ini prinsip saya. Berarti ada sesuatu. Entah saya tidak tahu cara mengelolanya, atau saya jadi goblok, jadi nggak ngerti. Jadi itu kan masalah pengetahuan kesehatan gitu ya. Itu dari sisi medis, jasmani. Penyakit mental juga sama. Cara berpikir itu dikelola. Jangan jadi goblok. Otakmu itu cerdas, tapi karena softwarenya goblok ya kamu jadi goblok. Otakmu nggak apa-apa, normal, pintar sebenarnya. Hardware ya, perangkat kerasnya. Sel sarafmu normal, pintar. Tapi karena didikanmu goblok, kamu dididik cara berpikir yang salah, produk pemikiranmu bodoh, tindakan keputusanmu juga bodoh. Jadi kamu lingkaran setan. Saya goblok maka saya gagal, saya gagal maka saya goblok, muter. Goblok gagal, goblok gagal. Ini kutuk yang namanya lingkaran setan. Nah itu berkaitan dengan cara berpikir. Jadi harus ada saya menghargai diri saya sendiri, gitu-gitu. Ini mengasihi diri. Kita tuh tidak ada yang bodoh sebenarnya, kecuali yang ekstrim, yang IQ-nya di bawah 50, itu kan berkebutuhan khusus. Rata-rata orang tuh tidak ada yang separah itu. Hanya masalah cara berpikir yang salah. Kenapa salah? Dididik dengan salah. Bukan masalah orang tua saja ya, lingkungan, terus pemuritan yang kamu anut, pendetamu, pengajar, itu yang salah. Salah didik. Sama seperti hari di intro kita cerita tentang pendeta yang nggak berani mengusir setan. Nggak berani, konseling aja nggak berani loh. Bagaimana anak yang kecanduan game, bagaimana solusinya? Kalau dua pelepasan, wah sulit itu, harus ini, harus itu. Ya pengecut aja, kamu ngakui bahwa kamu nggak punya kuasa mengusir atau jadi konseling pastoral. Konseling pastoral itu rumit. Kamu nggak hanya butuh teori, cerdas pun nggak cukup. Tulus saja tidak cukup, cerdas pun tidak cukup. Kamu harus punya kuasa. Kuasa untuk mengubah orang. Kuasa untuk didengarkan. Wah itu sulit. Makanya saya nggak kaget, nggak semua pendeta sanggup. Pinter itu nggak sanggup. Kan nggak ngalami. Jadi ketemu Tuhan tuh nggak hanya pinter teori teologi. Mengalami kuasa itu.